Nah, kemudian apa yang terjadi sekarang? Jika materi bakat itu masuk ke dalam akhlak. Ya, contoh misal matematika tadi. Cosinus, sinus, cosinus, ya. Kemudian X, Y, Z dalam persamaan matematika diberikan pada semua anak. Itu berarti standar minimal matematika itu ditinggikan. KKM-nya terlalu tinggi. Tidak sesuai dengan ma'ruf, urfnya atau masruknya. Ini ya. Tidak sebagaimana asalnya. Nah, batas minimal ini ukurannya apa? Ukurannya urf, ma'ruf. Ya, yang orang yang dikatakan lembut di Batam ini seperti apa? Ya itulah sedikit standar kita itu. Matematika yang digunakan di sini secara standar itu apa? Di sini itulah yang dipakai itu. Urfnya bagaimana itu. Nah, kadangkala KKM ini standarnya nasional. Sehingga KKM di Jakarta sama di Batam itu disamaratakan padahal harusnya berbeda gitu. Urfnya orang Medan atau orang Batak ya, yang dikatakan lembut beda dengan orang Solo. Ya ini ya orang Medan walaupun di Medan dikatakan orang ini lembut ya khilmnya rifkunya ya itu sudah bagus di Medan, tapi begitu taruh di Solo kurang kok kasar banget. Nah, orang Solo mungkin di Solo sudah sajaannya luar biasa ya, sajaannya luar biasa, beraninya luar biasa, begitu taruh di Medan ini orang kok lemes banget itu kan. Nah, jadi standar minimal ini urf. Nah, ma'rufnya bagaimana? Maka kurikulum itu nggak bisa disamaratakan. Standarisasi pendidikan itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Tapi standarisasi itu akidah itu harus standar, ya, ibadah standar, gitu kan. Tapi terkait dengan akhlak ini itu standar urfnya adalah masyarakat sekitar. Karena Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, kemudian kalau standar ini terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi. Pasti di sini muncul namanya beban belajar namanya. Nah, muncul beban belajar. Ini. Nah, beban belajar inilah yang menjadikan anak-anak kita merasa berat. Ya, anak-anak kita merasa berat dengan beban belajar ini. Jadi kalau bakat itu materi masuk ke dalam ini, maka jadilah berat bagi anak-anak kita. Contoh ini. Kita ini berarti menyusun kurikulum ya. Memberikan materi mana yang diberikan pada semua anak, mana yang hanya anak-anak tertentu. Kita nggak bisa menyamaratakan. Dan ini standarnya adalah minimal uruf. Pelajaran matematika misal, ya pelajaran matematika. Pelajaran matematika yang diberikan pada semua anak itu ya tadi sudah disebutkan. Tapi yang melebihi, yang rumit itu masuk ke bakat. Nggak semua anak bisa. Maka matematika yang berat-berat ya anak-anak yang bakatnya matematika. Mungkin besok jadi ahli ilmu fisika, guru matematika. Tapi kalau mungkin besok ingin jadi petani ya nggak usah rumit kan. Ya sudahlah bisa menghitung jumlah daun, ya. Menghitung kemudian banyaknya pohon untuk perkalian. Nggak usah pakai sinus kosinus, nggak dipakai itu. Percuma nanti jadinya mubadir. Nih. Nah ini bahasa Indonesia, pokoknya untuk memahami apa yang disampaikan orang lain kepadanya dan menyampaikan maksud hatinya, baik lisan maupun tulisan. Selebihnya itu bakat, masing-masing anak beda-beda. Kemudian pelajaran umum, apa kayak IPA juga yang standar-standar. Contoh materi IPA yang standar itu apa? Perubahan zat. Nah, perubahan zat yang menjadi padat menjadi cair, kemudian padat menjadi gas, cair menjadi padat, itu dijelaskan. Karena itu gejala alam yang sering terjadi di Batam ini juga terjadi. Sehingga jangan sampai ada anak beli es dimasukkan ke panci ya, ke rantang ya. Setelah ditinggal main ternyata jadi air marah-marah ya. Ini siapa yang mengganti es saya dengan air gitu ya. Siapa ini ya, mencuri es saya ini ya. Karena apa? Karena dia nggak paham. Nah ini harus dipahami semua anak. Oh karena saya main terlalu lama, jadilah dong air gitu kan. Kalau nggak paham maka disebut tidak berakhlak gitu kan. Orang nggak berakhlak tahu-tahu mang itu jadi air, nggak tahu jadi marah-marah gitu. Akhirnya gara-gara nggak tahu ilmu IPA jadi nggak berakhlak. Itu yang standar. Nah lebihnya itu sudah ahli ilmu IPA. Ya, maka anak menghafal jenis-jenis daun sedunia ya nggak perlu. Ya, kayak saya dulu waktu di SMA itu menghafalkan cacing-cacing sedunia kan, cacing Amerika saya hafalkan gitu kan, sampai unsur-unsur kimia itu kan saya hafalkan semua waktu itu.
Saya bukan orang kimia, terus sekarang buat apa? Padahal menghafalnya sampai naik pohon saya itu waktu itu. Karena takut gak lulus waktu itu. Betul, takut gak lulus itu. Sekarang gak dipakai. Jadinya apa? Mubadzir. Ini yang terjadi. Kemudian entrepreneur, ya. Kita kadang-kadang melihat ada sekolah tahfidpreneur, ya. Jadi semuanya itu jadikan hafidhoh, jadikan pedagang semua itu kan. Ya ternyata beda-beda masing anak. Ya, tapi namanya dagang itu semua orang alami. Jual beli tapi standar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kalau sudah menjadi pedagang yang sudah jadi grosir, ya, kemudian jadi reseller itu adalah bakat, itu ya. Jadi jangan semuanya anak dipaksa untuk menjadi pedagang yang kan seperti Abdurrahman bin Auf itu nggak bisa. Nih. Kemudian bahasa Arab sekarang, nah ini bahasa Arab. Kalau di Semarang sana itu kan dibuka pengumuman kelas baru bahasa Arab itu. Yang hadir 100, banyak sekali, wah masya Allah luar biasa. 2 bulan kemudian ya 10 hilang, ya. 1 tahun kemudian tinggal 25, 2 tahun kemudian tinggal 2 orang, nah dah 2 orang. Nah nanti buka baru lagi 100 lagi, nah itu di tempat saya. Kalau di sini beda Ustaz ya? Kalau di sini beda ya Ustaz ya? Sama ya. Itu menunjukkan bahwa ternyata tidak semua orang itu mampu berbahasa Arab. Tapi belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Karena apa? Karena untuk memahami kitab kita yaitu Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Wajib. Ya. Terutama yang mendukung ibadah-ibadah wajib yaitu bacaan sholat. Itu ya. Itu ajarkan dulu pada anak-anak kita. Prioritasnya adalah yang dia wajib-wajib. Ini. Nah, nanti untuk belajar nahwu shorof sehingga menjadi ahli ilmu bahasa Arab itu bakat. Ini ya, bakat. Karena tidak semua sahabat itu ahli bahasa. Tapi semua mereka memahami makna apa yang ketika dibaca dalam beribadah wajib. Memahami apa sebenarnya yang apa yang ada dalam Al-Qur'an, tapi enggak semua jadi ahli bahasa. Ini. Nah, di sini perlu kita pahami. Maka bahasa Arab ini sejatinya yang kita berikan pada anak ya makna Allahu Akbar itu apa, ya Sami Allahu liman hamidah itu apa, yang digunakan untuk ibadah wajib ketika mereka 7 tahun sudah diperintah, bukan menghafal apa itu bahasa Arabnya benang, ya bahasa Arabnya apel itu nanti, ya tapi yang paling wajib itu adalah yang mendukung ibadah-ibadah wajib itu. Ini kemudian tahfidz sekarang ini. Ada pertanyaan, apakah sahabat semuanya hufat? Tidak. Ya, apakah sahabat hufat? Tidak. Tidak semua sahabat itu hafal 30 juz. Tapi semua sahabat menghafal. Semua sahabat menghafal. Ini ya. Ya, 10 ayat ditadaburi, diamalkan, dihafalkan, baru 10 ayat lagi, begitu seterusnya. Ya, sampai-sampai saya baca riwayat di Ashabur Rasul, yang kitab Ashabur Rasul karya Syekh Mahmud Al-Misri, ya. Umar bin Khattab itu menghafal surat Al-Baqarah berapa lama? 12 tahun. Ya di buku itu disebut, di kitab itu 12 tahun. Itu Umar bin Khattab. Apakah kemudian beliau karena nggak hafal Quran 30 juz menjadi kemuliaannya menurun? Tidak. Bahkan beliau adalah sahabat mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ini. Nah, mungkin kita mengatakan, oh anak saya Al-Baqarah 1 bulan selesai, gitu ya. Nggak perlu 12 tahun, gitu kan? Ya, karena memang kondisinya beda-beda anak-anak itu. Ya, ada yang lulus SMP itu 30 juz ada, ya. Tapi yang lulus SMP juz amma aja nggak hafal-hafal ada, gitu kan? Ini. Nah, maka tetap mereka menghafal seumur hidupnya dengan menumbuhkan kecintaan mereka pada Al-Quran. Sehingga walaupun lulus di sekolah kita nggak memenuhi target, setidaknya mereka mahabbahnya itu tumbuh. Sehingga setelah lulus akan menghafal terus seumur hidupnya, walaupun mungkin hafalnya itu setelah usia 40 tahun, 50 tahun, atau bahkan mungkin nggak sampai 30 juz sampai akhir hayat, tapi dia menghafal seumur hidupnya. Jangan kita paksakan, ya dia menjadi hafidh-hafidhoh kalau mereka memang tidak potensi di situ. Kita bisa tahu kok hafalannya anak itu. Cuma kadang-kala kita tuh selalu mengatakan kepada anak-anak, oh pasti kamu kurang semangat. Kurang semangatnya apa? Umar bin Khattab, gitu kan ya. Ini ya. Pasti kamu kurang semangat, kamu malas, bisa kok sama-sama makan nasi, masa kamu nggak bisa, dia bisa, gitu kan.
Ini. Nah, seperti itu. Nah, ternyata ustadz-ustadzanya juga nggak semuanya 30 juz kan? Iya, seperti itu. Nah, ini makanya menghafal Quran itu harus, sehingga dia harus menghafal seumur hidupnya, tapi menjadi hafid dan hafidhah itu ternyata terkait dengan bakat. Terkait dengan bakat. Bagaimana agar semua pelajaran menyenangkan bagi anak sekarang ini? Tadi jawabannya adalah standar minimalnya disesuaikan dengan kondisi masyarakat, kebutuhannya apa, yang anak setiap hari itu berbaur dengan masyarakat itu, sehingga ketika belajar yang ilmu akhlak tadi, anak merasa butuh. Oh, berarti aku besok untuk ini, gitu kan? Kan sering sekali anak itu kadang-kadang bertanya kepada gurunya, ya, Pak Guru, buat apa sih saya belajar ini? Kadang kita kayak nggak bisa jawab kita itu. Tapi kalau kemudian kita standar minimalnya itu adalah yang semua anak harus belajar itu masyarakat, anak tiap hari kan melihat, oh berarti saya belajar matematika ini besok kalau jualan saya harus bisa, kan itu. Tapi kalau anak-anak dibelajari sinus kosinus kan dia bingung buat apa sih, gitu kan? Karena nggak tahu untuk apa dia belajar. Nah kalau anak nggak tahu untuk apa belajar kan nggak ada semangat. Ya. Kadang gurunya pokoknya dihafalin itu bermanfaat bagi kamu. Tapi kalau nggak ada gambaran, ya dia nggak akan semangat gitu. Ya, sebagaimana Zaid bin Sabit ketika diperintah Rasulullah, wahai Zaid, ya, pelajarilah bahasa Ibrani. Kenapa Zaid semangat? Karena Rasulullah sebelumnya menjelaskan, Zaid, kita ini, ya, kalau dapat surat dari orang Yahudi itu bingung, nggak tahu artinya. Dan ketika kita mau nyurati mereka orang Yahudi pun juga kita kesulitan karena kita nggak ada yang bisa bahasa Ibrani. Kamu bisa, Zaid? Belum bisa, Rasulullah pelajari. Siap Rasulullah, tapi pelajarinya itu ada tujuan nanti. Oh ternyata kebutuhannya itu adalah ini, kan, sehingga dia semangat banget. Jadi maka diharapkan agar pelajaran itu menyenangkan bagi anak, ya anak itu harus tahu nanti kamu belajar ini untuk ini, ada harapan, ya. Saya belajar ini. Sebagaimana kita orang dewasa, kita akan belajar sesuatu kalau memang kita membutuhkan itu, ya, membutuhkan itu. Contoh misal, ya, misal di rumah itu HP kita rusak, trouble, ya. Wah ini lagi tanggal tua, ya, kemudian belum gajian, tapi ini harus nyala HP ini. Maka kita pinjam HP istri atau HP anak kita, buka apa kira-kira tutorial. Bagaimana sih HP yang rusak seperti cara penanganannya? Kita serius mempelajari karena apa? Ada tujuan gitu. Nah ini itu agar anak menyenangkan itu di situ. Nah maka kita perlu mengenal kondisi jiwa anak-anak kita. Ya. Apa kondisi jiwa anak-anak kita ini? Ya. Kondisi jiwa anak-anak kita yang perlu kita pahami, yaitu menurut Al-Quran, ya, ini berarti kita belajar jiwa itu berdasar kepada yang menciptakan jiwa itu, yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Kita sudah masyhur mengetahui tiga ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kemudian Allah juga berfirman, wala uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah, jiwa yang bimbang, yang menyesal, yang berbolak-balik. Kemudian Allah SWT juga berfirman, inna nafsala ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu cenderung ammaroh, yaitu kecenderungan kepada memerintahkan kepada yang buruk. Maka ada tiga jiwa ini, ya, yang kecenderungan pada yang buruk itu kan kecuali yang dirahmati oleh Allah, maka disebut ammaroh, ya. Nah tiga jiwa inilah yang jiwa ini berarti kecenderungan, ya, dorongan, ya, dorongan dalam diri seseorang itu namanya jiwa ini. Nafas, ya, dorongan. Maka nafsul ammaroh ini mendorong seseorang untuk bergerak. Nih, ammaroh itu kecenderungan untuk menjadikan orang itu bergerak. Lawamah ini mendorong seseorang untuk berpikir, ya, bimbang, mempertimbangkan, ini kan. Sedangkan mutmainah ini mendorong seseorang untuk berperasaan. Ya, ini kondisi jiwa. Nah, nafsul ammarah ini letaknya di al-hawa, kemauan, keinginan, sehingga selalu ingin gerak. Sedangkan berpikir lawamah ini letaknya ada di al-aql, atau kita sebut otak, di rasio, logika. Kemudian mutmainah ini letaknya di al-qalb, ya, yang disebut dengan hati. Ini tiga-tiganya itu masih gaib. Ya. Maka visi bentuk dohirnya al-qalb itu ya jantung, ya.
Al-qalb itu jantung, sedangkan al-aql itu adalah otak, ya. Terus kemudian al-hawa itu di mana? Di fisik, yaitu ada di perut, ya, ada di kelamin, gitu kan. Itu al-hawa, kemauan. Nah, kemudian inilah karakter dasar manusia. Maka kalau orang tidak memiliki 3 salah satu di antara ini, maka unsur kemanusiaannya pasti akan bermasalah. Contoh, manusia hanya bisa berpikir dan berperasaan, nggak bisa bergerak, masalah, ya. Maka dikatakan dia bukan manusia sejati, akhlaknya kurang. Atau mungkin orang hanya bisa bergerak, berperasaan, nggak bisa berpikir, ya, itu juga masalah. Atau orang hanya bisa bergerak dan berpikir tapi nggak punya perasaan, ya. Itu kayak harimau nanti. Nah, ini. Nah, maka 3 ini adalah merupakan karakter dasar manusia dan ada batas minimalnya tadi, ya. Ada batas minimalnya ini. Maka ada batas minimal, yaitu orang itu harus bisa bergerak, berpikir, perasaan, dasarnya uruf, ya, uruf. Ini masuk akhlak ini, ya. Bagi bisa kita katakan dalam mendidik anak itu agar anak-anak kita nanti itu qalbun salim, aklun salim, jismun salim. Hatinya sehat, akalnya sehat, dan fisiknya sehat, ya, di antara 3 jiwa ini. Nah, terus kemudian ini yang disebut IQ, ya, IQ. Nah, kita sering mendengar IQ. Kalau ada anak IQ-nya tinggi, wah, anak hebat, gitu kan, ya. Ini. Padahal jiwa ini bukan hanya IQ, bukan hanya inteligensia dalam berpikir, bukan hanya otak. Ternyata ada anak yang kuatnya di perasaan, baper, kayak sama alien, Ustaz, ya. So, ini di sini EQ, emotional question, ya. Tapi ada juga anak yang malas berpikir, perasaannya juga standar, tuh kan. Tapi fisiknya, apalagi Ustaz yang perlu saya angkat, ya, itu ada pasir itu di situ 1 truk diangkut, siap Ustaz, kan, ya. Nggak perlu banyak berpikir, ya, ini. Ada yaitu physical question. Dan ternyata semuanya hebat. Dan anak harus memiliki secara standar, masalah standar terus dimiliki, ini, ya. Jadi bukan hanya IQ yang kita andalkan. Anak yang perasaannya peka pun juga bisa hebat, anak yang perasaan fisiknya kuat pun juga bisa hebat. Tapi setidaknya semua manusia 3-tiganya memiliki standar, ya, standar. Ini yang disebut pikiran sadar, ya. Kemudian amaroh itu adalah pikiran bawah sadar. Sedangkan berpikir dengan qalb itu disebut dengan pikiran suprasadar atau atas sadar. Nih. Apa bedanya? Nah, ini yang berpikir ini yang membedakan antara berpikir menurut Quran dengan berpikir menurut orang Barat. Nanti kita jelaskan perbedaannya. Yang kadang-kala kita terjebak kemarin. Contoh pikiran bawah sadar, ya, pikiran bawah sadar. Ketika kita naik motor, tiba-tiba di depan ada kucing lewat. Ya, apa yang kita lakukan? Kita mikir, wah, saya mau ngapain ini, ya? Keburu ketabrak kucingnya. Ini, ya, ini. Maka otomatis tangan kiri kita kalau motornya matic akan narik rem tanpa sadar, tanpa kita berpikir, ya. Otomatis langsung gerak sendiri, refleks. Itu namanya pikiran bawah sadar, ya. Atau mungkin kalau motornya kopling, kaki kita menginjak rem. Itu langsung otomatis, itu pikiran bawah sadar. Ya. Terus kemudian kalau kita ngetik di komputer, ya, di laptop atau di HP, kan jari kita nggak satu-satu kan, R kemudian A kan, gerak otomatis kan? Iya, itu pikiran bawah sadar. Termasuk kita berdiri saja, ini juga bawah sadar. Kita bergerak ke sana, tiba-tiba jalan, kita nggak mikir jalan kita, tapi tahu-tahu sampai sana, itu bawah sadar, ya, bawah sadar. Termasuk kita makan, ya, makan, kok nggak masuk ke mata, kok masuknya ke mulut, itu bawah sadar. Sehingga hampir sebagian besar ke dalam kehidupan kita sehari itu dominan di pikiran bawah sadar. Ini semua bawah sadar, ini, ya. Otomatis kita makan kan nggak mikir, wah, ini tangan saya gerakkan ke mulut saya paskan, enggak, otomatis. Kita minum juga otomatis. Nah, ini termasuk orang yang ketika dikejutkan latah, ya, kaget, kuda. Nah, itu juga bawah sadar. Paham ya maksudnya, ya? Nah, kemudian saya tanya kepada Ustaz Ustadzah, ya, saya pegang apa ini? Gelas itu namanya pikiran
Sadar ini gelas dilihat itu kan. Ya. Saya tanya lagi ya. 2 gelas ditambah 1 gelas jadi berapa gelas? 3 gelas. Pikiran sadar. Ya, sadar itu ya. Terus kemudian ketika ustadzah diserahkan ini data anak-anak dibuatkan rapot, dikerjakan, itu pikiran sadar. Nah itu sadar dan Bapak sadar. Nah, kalau orang barat, coba mungkin ustadzah browsing aja, berpikir menurut ahli jiwa orang barat ya, psikologi barat itu 3 juga. Yang digambarkan dengan gunung es. Mungkin yang belajar keguruan kan pernah diajarkan pikiran dalam filsafat itu kan ya. Dengan gunung es. Yang di atas air laut itu namanya sadar, yang di bawah air laut itu namanya bawah sadar, yang di bawah lagi namanya tidak sadar. Nah itu tidak ada atas sadar, karena ini kolom itu nggak bisa diteliti oleh mereka, ya, nggak bisa diobservasi oleh mereka. Nah ini yang membedakan di situ. Nah pikiran atas sadar itu contohnya apa? Ini yang mungkin kita nggak begitu banyak membahas ini, karena kita seringnya itu ya ke sana itu sadar bawah sadar. Ya. Atas sadar itu contohnya begini, ada atas sadar yang sangat sederhana. Saya tanya kepada ustadzah, ya, jawab dengan langsung spontan, ya, dengan sadar. Ya. Ustadzah jawab ya, kalau bapak-bapak biasanya dominan di sini ya. Mendoakan orang mati boleh apa tidak ustadzah? Ustadzah, mendoakan orang mati boleh apa tidak? Ayo, mendoakan orang mati boleh apa tidak? Boleh, masa nggak boleh? Tapi bapak-bapak sekarang mendoakan orang mati boleh apa tidak? Nggak boleh, lah beda kan? Nah beda. Ya, mendoakan orang mati ya nggak boleh. Nah, mudah-mudahan kamu mati. Ini ya, itu nggak boleh. Nah, ini contoh yang jawabnya sadar mengatakan boleh, karena sudah di sehari-hari kita mendengar bahwa orang yang sudah meninggal dunia kita doakan, akan sampai doa itu. Tapi kalau berpikirnya atas sadar sedikit aja, jedanya digeser, mendoakan orang mati. Nah, kalau mendoakan orang mati boleh, tapi mendoakan orang mati nggak boleh. Nah, itu contoh atas sadar yang sangat sederhana. Nah, sekarang sudah ke atas sadar semua ini. Pertanyaan berikutnya, insya Allah bisa jawab. Ya. Nah, orang ziarah di kubur boleh tidak? Masih mikir kan? Orang ziarah di kubur boleh apa tidak? Ya nggak boleh. Baru ziarah, ya kan masih hidup. Lah kok dikubur ya dolim. Nah, ini, iya. Tapi kalau orang ziarah di kubur boleh. Tapi orang ziarah dikubur ya nggak boleh. Nah ini contoh pikiran atas sadar yang sangat sederhana. Sekarang meningkat lagi. Meningkat lagi. Ada orang naik mobil di tengah-tengah hutan itu kan, jalan panjang, nggak ada rumah pemukiman, mogok mobilnya. Ya dia khawatir nanti kalau malam di situ bagaimana itu kan, nanti binatang buas dan sebagainya, dia khawatir. Tiba-tiba ada polisi patroli. Wah alhamdulillah ada polisi ini. Akhirnya polisi itu turun, ada apa pak? Ini mobil saya mogok, diperbaiki nggak bisa. Oh kalau begitu saya tarik aja. Keluarkan tali, ya diikatkan di depan mobil itu, kemudian mobil yang polisinya belakangnya diikatkan. Jadi akhirnya mobil polisi itu narik mobil itu. Nah, mobil polisi menarik mobil itu. Pertanyaannya sekarang, ya, kenapa mobil polisi itu menarik tali itu? Ya, jawabannya apa coba? Pakai atas sadar. Kalau pakai sadar kan ya biar mobil itu ketarik, nanti terus diperbaiki di sana itu sadar. Oh ya biar mobil itu ikut jalan di belakangnya, sadar. Kenapa mobil polisi itu menarik tali itu? Ya, kasihan, itu pikiran sadar. Ya. Ayo. Kalau atas sadar jawabannya sederhana. Yang sering disebut dengan berpikir menyamping gitu kan. Yang orang lain nggak pikir tapi dia memikir lebih dalam lagi. Karena apa? Karena tali itu nggak bisa didorong. Nah, itu nggak bisa didorong, tali itu dorong nekuk maka ditarik. Nah, ini pikiran atas sadar. Nah, atas sadar berpikir dengan kolok. Ya. Terus kemudian sebelum Newton menemukan teori gravitasi, apakah manusia waktu itu melayang-layang? Tidak.
Kenapa Newton menemukan itu sementara itu terjadi dunia diciptakan itu sudah ada gravitasi? Kenapa ditemukan ketika Newton? Karena Newton menggunakan pikiran atas sadar, mendalam berpikirnya. Yang orang lain secara sadar ya namanya benda jatuh ya ke bawah selesai, sadar. Tapi Newton mikir kok bisa. Nah ini akhirnya dia berpikir mendalam lagi. Akhirnya ditemukan teori gravitasi. Bukan Newton yang menemukan. Ya, gravitasi itu ciptaan Allah dari dulu ada kan. Hanya berpikir dengan itu akhirnya ketemu. Ya, itu yang dengan menggunakan pikiran atas sadar. Nah, para ulama kita yang pikiran atas sadar ini dominan antara lain siapa? Imam Ibnul Qayyim. Maka kitabnya kalau dibacakan harus diulang-ulang. Maksudnya apa sih ini? Ini ya. Coba Ustadz baca Madarijus Salikin, Tibul Qulub ya. Adalah yang masyhur ada wadawa. Fawaidul fawaid itu kan kayak mikir dulu, ngerasakan dulu, merenung dulu. Oh, gitu maksudnya. Besok baca lagi, oh ada faedah yang lain lagi. Karena Ibnul Qayyim itu atas sadarnya luar biasa, maka sering beliau disebut itu ahli hikmah gitu kan. Sering berpikir yang mengambil suatu faedah yang orang lain nggak banyak berpikir ke situ. Ya, maka kitabnya jadinya seperti itu. Maka beliau itu sering disebut dokternya hati karena berpikirnya kebanyakan dominan di qalb atau di hati. Nah ini yang beda dengan berakhirat itu di sini. Nah, dan ini disebutkan bahwa di ayat Al-Quran bahwa berpikir itu ada, berpikir di hati itu ada. Bahkan disebutkan juga ya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak untuk berpikir, memikirkan apa? Tanda-tanda dari Allah. Ya. Nah, kemudian di ayat itu disebutkan juga ulaika kal an'am. Jadi kalau ada orang yang tidak menggunakan hati untuk berpikir, untuk memahami tanda-tanda dari Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, balhum adzol, bahkan lebih sesat. Kadang binatang aja masih punya rasa gitu kan. Ini. Sapi aja kadang mau disembelih nangis dia itu, ya. Maka kalau bahkan Nabi sendiri jangan mengasah, memerintahkan ya jangan mengasah pisau untuk nyembelih itu di depannya, kamu tuh membunuhnya 2 kali kan itu. Karena mereka ada punya rasa itu kan. Ya. Kalau kemudian kita nggak menggunakan hati kita untuk berpikir, nggak menggunakan atas sadar kita, kal an'am, ya. Yang membedakan antara binatang dengan manusia ini qalb, ya ini qalb ini. Nah ini, maka kalau kita tidak mendidikkan anak kita ini, berarti kita melatih hewan sirkus. Ini. Nah, bawah sadar itu dididik dengan dibiasakan. Kenapa kita kok ketika ada kucing lewat langsung narik rem? Karena sudah terbiasa. Kenapa kita bisa kok minum langsung ke mulut tidak ke mata? Karena sudah terbiasa. Coba anak kecil masukkan ke mulut aja itu kan masih susah. Tapi latihan terus beribu-ribu kali, akhirnya terbiasa. Jalan nggak bisa, akhirnya latihan terus ya. Akhirnya terbiasa, jadilah dia bisa berjalan. Nah, bawah sadar inilah memori sebenarnya. Maka hafalan Al-Quran yang hanya hafal saja itu ada di bawah sadar. Ya, kenapa kita baca Al-Fatihah nggak perlu mikir? Ya, karena sudah termemori di bawah sadar. Kenapa termemori? Kita berulang-ulang membacanya. Ya, dengan pembiasaan, pengulangan itu bawah sadar. Maka kalau kita mendidik anak hanya dibiasakan saja, misal menghafal Al-Quran hanya hafal saja, itu berarti dengan membentuk pikiran bawah sadar. Itu sama seperti install file MP3 player ke dalam laptop atau HP. Setel bunyi tanpa tahu maknanya. Nih. Terus kemudian sadar ini cara mendidiknya dengan diajarkan, dipahamkan. Ini ya. Diajarkan, dibiasakan, arjakan, biasakan. Maka ketika dia menghafal Quran, hafalannya ada di memori bawah sadar, memahami ayat itu ada di pikiran sadar. Bisa dipahami ya? Nah, ini. Jadi memahami ayat itu ada di pikiran sadar. Maka kalau kita mendidik anak dimulai dengan diajarkan, kemudian biasakan, ya dalam pembiasaan ada iqab, ada hukuman, ajarkan lagi, biasakan. Berarti ada unsur manusia yang tidak diajarkan di sini yaitu al-qalb. Sekarang pertanyaan, kalau sadar diajarkan, bawah sadar dengan pembiasaan, dan sekarang atas sadar mendidiknya dengan apa? Ada yang bisa jawab? Disenangkan.
Aneh kan? Iya ini. Karena Nabi SAW ketika menumbuhkan hati seorang sehingga muncul mahabbah yang akhirnya dia beriman dan masuk Islam, selalu dimulai dengan disenangkan. Wahai Rasulullah, beri saya harta. Ya, itu kambing 1 lembah, ambil semuanya. Gitu kan? Disenangkan, orang itu akhirnya masuk Islam, 1 kampung masuk Islam semua. Ini, ya. Itu cara seperti itu. Anak-anak kecil, ya, anak kecil. Dia masih masa penumbuhan mahabbah, masa-masa pendidikan ini atas sadar hati. Caranya apa? Disenangkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah jadi imam, cucunya naik di punggung Nabi, kuda-kudaan, ditunggu sampai selesai, sampai anak itu senang sekali bermain. Baru kemudian setelah anak itu turun sendiri, Rasulullah mengangkat kepala dari sujud, disenangkan untuk menumbuhkan apa? Mahabbah. Yaitu ada di hati atau cinta. Ini. Nah, ini yang mungkin kita baru bahas ini. Ini letak iman itu ada di sini. Ternyata menumbuhkan keimanan yang Rasul lakukan dengan menyenangkan orang itu. Ya, maka la ikroha fiddin. Ya, keimanan itu nggak bisa dipaksa. Karena apa? Harus disenangkan dulu. Cinta itu nggak bisa dipaksa. Ya, seseorang tumbuh cinta karena senang. Ya, nggak ada paksaan, awas kalau nggak cinta awas, gitu kan ya, nggak bisa. Nikah bisa dipaksa Ustaz, tapi mencintai nggak bisa. Nah, ini di sini inilah pendidikan yang betul-betul pakai rasa, disenangkan gitu ya. Ustaz Joko kok tersenyum terus kenapa Ustaz? Ya. Terpaksa. Wah, ya. Ya ini. Nah, maka kalau kita mendidik hanya dibiasakan saja, itu memesinkan manusia, Ustaz. Dan kalau kita mendidik hanya diajarkan, biasakan, itu membinatangkan manusia, seperti melatih hewan sirkus. Ini ya. Nah, baru kemudian kita manusiakan manusia itu jika lengkap 3-tiganya ini, Ustaz. Dan prioritas paling utama yang mana pertama kali dididik kan? Senangkan dulu. Setelah anak senang dengan sholat, sebagaimana Rasul lakukan pada anak kecil, 7 tahun insya Allah nggak sulit diperintah sholat. Karena dasarnya senang, cinta, gitu kan? Ini. Setelah belajar didasari senang dan belajar, nggak usah dipukul 10 tahun, ya. Nggak usah dipukul, sudah senang dan bisa, otomatis dia melakukan. Gitu. Ini urutannya demikian. Nah, kalau senangnya belum ada langsung dipahamkan, ya akhirnya dipaksa dipahamkan. Kalau sudah terpaksa ya bagaimana dia suka kan itu kan? Nggak mau, dia pasti akan jadi masalah. Nah, maka kalau kita mendidik anak kita selalu dimulai dari al-qalb ini, dari mutmainah ini, ya pasti anak akan senang belajar. Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Nggak ada orang zaman Nabi itu belajar terpaksa, itu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Ini semuanya itu senang belajar. Karena Rasulullah selalu memulai dengan ini. Nah ini yang perlu kita pahami. Dari sini saja kita sudah ada hal yang hilang. Inilah pendidikan iman di sini.